Anda masih bersama kami di Tanya Jelis, berbicara mengenai penolakan vaksinasi COVID-19. Ini sudah merebak di mana-mana begitu ya. Bahkan sudah menjadi sorotan. Salah satu daerah yang menyoroti hal ini adalah Jakarta. Ini kabarnya sudah ada sanksi untuk warga yang menolak. Ibu Jelis, ini benar atau tidak sih kabar semacam ini? Ya, namanya masyarakat dengan berjuta-juta kepala yang kita bilang tidak ada. Yeah. Jadi kalau misalkan ini memungkinkan juga bisa terjadi di daerah-daerah juga ya. Aturan-aturan yang dilakukan, yang diterapkan oleh pemerintah sebenarnya, kalau misalkan masih ada yang menolak dengan banyak pertimbangan, artinya tidak cukup kuatkah, Bu? Kan masyarakat yang menolak itu kan dalam kepalanya berpikir, kalau saya harus mengadakan sendiri, berapa duit saya harus mengeluarkan, gitu loh. Makanya jawabannya itu adalah gratis untuk masyarakat atau membeli sendiri. Kalau itu gratis, maka aturannya sudah jelas, undang-undangnya jelas. Tinggal disuntik aja kok, gitu kan? Ya. Tapi kalau bayar? Nah, kalau bayar, maka akan ada lawyer yang banyak yang antri yang akan dia membela masyarakat. Nah, itu dia. Karena kan kabarnya negara tidak boleh berbisnis dengan rakyatnya, gitu kan, Bu Eko. Artinya gimana? Pertimbangan dua kubu ini, kalau gratis silakan divaksin. Kalau misalkan ada yang tetap ngotot tidak mau divaksin, berarti Anda melanggar aturan. Kalau misalkan membayar, ada teman-teman dari hukum ini yang siap membantu. Bagaimana Bu Eko melihatnya? Ya, vaksin ini kan dalam rangka untuk menjaga kesehatan masyarakat ya. Kalau memang itu sudah gratis dan itu memang bermanfaat, ya harus bersedia untuk melakukan vaksin. Jika tidak, menolak harus jelas alasannya apa. Karena untuk dilakukan vaksin itu kan harus ada pemeriksaan, tidak boleh ada penyakit bawaan jantung. Jadi kalau dia sehat, tidak mau divaksin, dia harus punya alasan kuat kenapa tidak mau divaksin. Padahal itu vaksinnya gratis. Kalau berbayar itu beda lagi, Mas. Masalahnya sekarang kalau berbayar punya uang atau tidak. Kalau tidak punya uang bagaimana? Satu, kedua, pemerintah juga harus objektif. Kalau misalnya dalam hal dilakukan vaksin ini nanti ada efek, sejauh mana tanggung jawab pemerintah terhadap efek yang ditimbulkan oleh vaksin itu. Harus ada itu ya, ada penandatangan dan kontrak antara pemerintah dengan warganya gitu. Kan kita juga nggak tahu untuk masyarakat yang divaksin ini efeknya seperti apa. Ya pribadi kan berbeda begitu. Tapi saya coba mengambil satu case, teman-teman juga pemirsa, ini ada juga dari pihak Pfizer, ini penyuplai vaksin dari luar negeri, ini menjual vaksin ke Indonesia, namun meminta syarat bebas hukum jika bermasalah pada pemerintah Indonesia. Menurut sudut pandang hukum bagaimana? Kok enak gitu kan biasanya kalau kayak gini, Bu Jelis? Karena vaksin ini diproduksi dalam kondisi waktu yang sangat cepat. Kalau saya dulu pernah berpengalaman bekerja di perusahaan asing PMA tentang obat-obatan. Farmasi ya, baik. Itu sebelum obat diluncurkan itu di masing-masing negara itu dicobakan satu obat itu. Nah, setelah dicobakan dengan berapa ribu sampel itu akan dicatat. Dari yang diberikan itu efek sampingnya yang sangat berbahaya itu diketemukan. Kalau ternyata efek sampingnya banyak diketemukan merugikan masyarakat, maka obat itu akan ditarik. Seperti itu sistemnya. Kenapa akhirnya obat PMA seperti Pfizer itu mahal? Karena sebelum dijual mereka sudah trialnya seperti itu. Nah, ketika sekarang keadaan kondisi yang terbatas seperti ini, mungkin mereka belum sempat trial ke seluruh negara. Kan setiap negara karena pola makan, pola hidup berbeda, cuaca, iklim berbeda, itu membuat asupan obat ini kan berbeda pula di absorpsinya, diterima oleh tubuh kan beda gitu. Nah, kalau umpamanya Pfizer dalam waktu seperti ini dia minta pertanggungjawab itu, kalau dari saya mengetahui tentang kualitas barang itu, saya bilang iya. Karena kalau saya pribadi, masyarakat awam melihat permintaan syarat bebas hukum ini karena ada kebutuhan urgent. Tidak sempat dites semuanya, tapi karena urgent akhirnya minta seperti itu.
Jadi karena memang untuk uji klinisnya itu kan sebetulnya obat itu kalau mau diluncurkan itu periode pembuatannya itu 5 tahunan minimal. Jadi itu ada seminar-seminar dulu dari perusahaan farmasi ke dokter-dokter spesialis, ke dokter-dokter umum diberitahukan obat ini, fungsinya ini, efek sampingnya ini. Karena tidak ada satupun obat di dunia yang tidak memiliki efek samping. Iya, apalagi ini pandemi berjalan 1 tahun lebih aja gitu, padahal proses vaksinnya masih cukup lama. Karena begitu nggak ya. ada namanya obat dewa itu nggak ada, vaksin dewa itu nggak ada. Jadi pastilah nanti akan berdampak efek samping yang mungkin berat, ada yang sampai ringan, itu pasti ada. Karena itu obat. Oke, Bu Eka bagaimana melihatnya? Apakah kita produsen membebaskan diri dari segala tuntutan? Kalau menurut saya sebaiknya ya cari alternatif lain. Contoh? Mungkin dengan cara seperti yang dilakukan selama ini, kita disiplin dalam melakukan PSBB. Itu udah lebih dari cukup ya untuk menanggulangi COVID. Ya, memenuhi kisi-kisi yang murah, misalnya minum jamu ya tradisional, yang harus dibikin sendiri kan lebih tahu kualitasnya daripada yang campuran dengan bahan-bahan kimia, kalau bisa seperti itu. Oke, kembali ke pribadinya ya dari warganya. Oke, baiklah, saya masih menyisakan 1 segmen lagi untuk Anda, tetap bersama kami di Tanya Jalis.